Loh, apa nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akfeni Robur dari Prodi Bahasa Indonesia dari kelas A, semester pertama. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu mengenai peranan TIK dalam pembelajaran di Indonesia. Latar belakang yaitu proses pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas dari peserta didik atau pelajar dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Sebagai institusi, sekolah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran anggaran di setiap tahunnya. Banyak sekolah yang masih berpikir bahwa fasilitas yang terpenting dikembangkan hanya fasilitas fisik saja. Padahal, jika turut diprogramkan adanya infrastruktur TIK, maka sebuah sekolah akan mempunyai arah yang jelas dalam perkembangan TIK. Terbukti, banyak sekolah sudah mulai menampilkan fasilitas TIK sebagai nilai jual, terutama bagi sekolah swasta. Pesatnya perkembangan TIK, khususnya internet, memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi? Yang kedua, bagaimana peran TIK dalam pembelajaran di Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah permasalahan-permasalahan di Indonesia dalam mendukung dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan? Yang kedua yaitu tujuan masalah. 1. Dapat mengetahui tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dapat mengetahui peran TIK dalam pembelajaran di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Indonesia dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK, khususnya bidang pendidikan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Berikutnya yaitu peranan TIK dalam pembelajaran di Indonesia. Pendidikan berbasis TIK memberikan dua keuntungan. Pertama, sebagai pendorong komunitas pendidikan termasuk guru untuk lebih apresiatif dan praktis dalam memaksimalisasi potensi pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Peranan IT di dalam pembelajaran. Informasi teknologi berperan sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Yang dimana maksudnya itu saat ini perkembangan software dan hardware telah mencapai titik kemajuan teknologi yang pesat, penggunaan yang user friendly serta harga yang relatif terjangkau. Yang kedua yaitu IT berperan untuk distribusi materi pembelajaran. Peran IT sebagai distribusi pembelajaran saat ini telah mencapai tahapan yang mudah digunakan dan murah, semisal internet, televisi, mobile phone, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu IT berperan sebagai pengevaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan IT terutama internet. Yang keempat yaitu IT berperan sebagai media kolaborasi pembelajaran. Diskusi berbagi pengetahuan serta memecahkan permasalahan dalam pembelajaran saat ini dapat diaplikasikan dan dilakukan tidak
dilakukan tidak dengan bertatap muka. Yang kelima, IT berperan sebagai pencari sumber materi pembelajaran. Internet adalah sebuah gudang data yang sangat banyak menyimpan materi teks, suara, gambar, ataupun multimedia. Yang selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan di Indonesia dalam mendukung dan mengembangkan TIK dalam bidang pendidikan. Selain membawa banyak potensi manfaat, kehadiran TIK juga dapat membawa masalah, khususnya internet. Penyebaran informasi yang tidak mungkin terkendalikan telah membuka akses terhadap informasi yang tidak bermanfaat dan merusak moral. Karenanya, penyiapan etika siswa juga perlu dilakukan. Etika yang terinternalisasi dalam jiwa siswa adalah firewall terkuat dalam menghadang serangan informasi yang tidak berguna. Pengaruh buruk lewat internet, mampu mengakses internet sesungguhnya merupakan suatu awal yang baik bagi pengembangan wawasan anak. Melalui internet berbagai materi bermuatan seks, kekerasan, dan lain-lain dijajakan secara terbuka dan tanpa penghalang pengaruh buruk. Terlalu sering bermain komputer, kecanduan bermain komputer ditenggarai memicu anak menjadi malas menulis, menggambar, ataupun melakukan aktivitas sosial. Baiklah, itulah presentasi dari hasil PPT yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kesempurnaan hanya datang dari Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye.